Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellence semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar. Oke sahabat excellence, jika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar, berarti kita harus mengusahakan bentuk akarnya harus sama atau dia harus memuat akar yang sama, artinya akarnya harus sejenis. Tetapi kalau untuk perkalian dan pembagian, khusus untuk bentuk akar, itu akarnya tidak perlu sejenis ya. Artinya kalaupun dia tidak sejenis masih bisa kita kalikan. Jadi ini lebih gampang sebenarnya untuk perkalian dan pembagian bentuk akar. Yang terpenting ini adalah memang kalian harus hafal kali-kali ya. Jadi kalau tidak hafal kali-kali memang nanti akan kesulitan. Nah di sini untuk soal yang pertama misalnya 2 akar 3 kita kalikan dengan 3 akar 3. Kita perhatikan dulu angka yang berada di depannya. Jadi kita kalikan terlebih dahulu. Jadi 2 ini kita kalikan dulu dengan 3, hasilnya adalah 6. Nah seperti itu, baru kemudian akarnya kita kalikan. Akar 3 kita kalikan dengan akar 3, tinggal kita kalikan saja gitu ya. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akar 9. Jadi angka di dalamnya cukup dikalikan saja. Nah ini akan sama dengan 6. Nah karena akar 9 itu bisa ditarik akarnya, yaitu nilainya adalah 3, maka 6 kali 3. Jadi akar 9 ditarik ya, hasilnya adalah 3 tadi. 6 kali 3 adalah 18. Jadi 2 akar 3 kalau kita kalikan dengan 3 akar 3 hasilnya adalah 18. Nah berikutnya untuk soal yang nomor 2 masih menggunakan cara yang sama. Kita kalikan terlebih dahulu angka yang berada di depannya. 5 kali 3 itu adalah 15. Kemudian baru akarnya kita kalikan. Akar 5 kali akar 2 kalikan saja angkanya. 5 kali 2 terus dulu akarnya. 5 kali 2 itu adalah 10. Jadi jawabannya adalah 15 akar 10. Nah akar 10 tidak bisa kita sederhanakan bentuknya ya, karena tidak ada dua bilangan yang salah satunya bisa ditarik akarnya dan kalau dikalikan hasilnya 10 ya kan. Kemudian untuk soal yang ketiga, nah saya yakin kalian sudah bisa ya. Jadi caranya itu adalah 4 kita kalikan dulu dengan 2. Jadi hasilnya adalah 8. Kita tulis lagi akarnya, baru kemudian akarnya kita kalikan. Di akar 13 dikali akar 3 cukup kalikan angkanya saja, tapi jangan lupa buat tanda akarnya. 13 kali 3 itu adalah 39. Jadi 4 akar 13 kalau dikalikan dengan 2 akar 3 maka hasilnya adalah 8 akar 39. Nah akar 39 juga tidak bisa kita sederhanakan bentuknya ya. Kemudian untuk soal yang keempat, nah ini sudah muncul tanda negatif ya, tanda negatif dan tanda positifnya. Nah caranya sama, silakan kalikan terlebih dahulu angka yang berada di luarnya. Min 2 kali 2, hati-hati min, jadi ini kan min 2 dikalikan dengan 2 ya. Jadi min 2 dikalikan dengan 2. Artinya di sini negatif, tandanya kita kalikan dulu negatif. Ini kan kalau tidak dituliskan itu ada tanda positif. Jadi negatif kalau dikalikan dengan positif hasilnya adalah negatif. Jadi min dikali plus itu negatif, baru 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4. Nah, baru kemudian akar 8 kita kalikan dengan akar 2. Akar 8 kalau kita kalikan dengan akar 2 hasilnya adalah akar 16. Nah, akar 16 kebetulan bisa kita tarik akarnya, maka dia akan menjadi min 4. Akar 16 itu adalah 4. Min 4 kali 4 itu adalah min 16. Nah, kalian harus hati-hati dengan bentuk negatifnya ya. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian berikutnya soal yang nomor 5. Nah, sama kita kalikan juga angkanya di sini. Nah, karena juga ada negatif di dalamnya, jadi kalikan tandanya dulu ya. Negatif kita kalikan dulu dengan negatif, hasilnya adalah positif ya. Positif tidak usah kita tuliskan gitu ya. Kemudian baru kita kalikan angkanya. 10 kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 50. Kemudian baru akarnya. Akar 12 kita kalikan dengan akar 3, yaitu akar 36. Nah, kebetulan akar 36 juga bisa kita tarik akarnya, yaitu 6. Akar 36 6 ya. Maka 50 kalau dikali 6 hasilnya adalah 300. Nah, sebenarnya untuk perkalian dan pembagian ini ya sangat gampang sekali ya sahabat excellent, karena dia tidak perlu sejenis, artinya tidak perlu memuat akar yang sama. Jadi tinggal dikalikan saja ya. Angka yang di depan kita kalikan terlebih dahulu, baru kita kalikan akarnya. Jika dia memuat tanda negatif, kalikanlah tandanya terlebih dahulu.
Oke, sekarang kita lihat lagi untuk contoh soal yang nomor 6. Oke, nanti sesuai dengan saran kalian ya. Jadi nanti di akhir video ini nanti saya akan berikan soal latihan ya, soal latihan. Nanti kalian bisa coba-coba mengerjakan soal latihannya, dan jika ada yang masih kalian ragukan, kalian bisa tanyakan dan silahkan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar nanti di akhir videonya ya. Kemudian soal yang keenam, nah ini kan bentuknya sudah pembagian kan, sama saja perkalian, pembagian dia sama, dia tidak perlu memuat akar yang sejenis. Jadi tinggal langsung kita bagi saja, seperti kita membagi bilangan bulat ya. Jadi kalau akar 6 dibagi dengan akar 2, kita tulis dulu akarnya. Nah tinggal kita bagi, 6 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 3. Jadi akar 6 kalau kita bagi dengan akar 2, hasilnya adalah akar 3 ya. Nah berikutnya untuk soal nomor 7, 6 akar 8 kita bagi dengan 2 akar 2. Jadi karena di sini di depan akarnya itu kan ada angkanya kan, ada angka 6, angka 2. Jadi bagilah angka itu terlebih dahulu. Jadi 6 kita bagi 2 dulu, hasilnya adalah 3. Nah baru akarnya kita bagi. Akar 8 dibagi akar 2, jangan lupa buat akarnya. Akar 8 dibagi akar 2 itu adalah akar 4. Nah kebetulan akar 4 bisa kita tarik akarnya. Akar 4 adalah 2. Maka 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Maka 6 akar 8 dibagi dengan 2 akar 2 itu hasilnya adalah 6. Kemudian untuk soal yang nomor 8. Nah, soal nomor 8, nah kalian lihat lagi, ada tidak angka yang berada di depan akarnya? Ada. Kalau ada berarti kalian bagi dulu. Jadi 2 bagi 4 dulu. Nah, ini kan 2 dibagi 4 kan tidak bisa ya, karena 2 kan kecil dari 4 gitu. Maksudnya bukan tidak bisa, tapi nanti hasilnya dalam bentuk desimal atau dalam bentuk pecahan ya, hasilnya tidak bulat gitu. Jadi kalian cukup sederhanakan saja bentuknya. Ini sama-sama kita bagi 2 saja. Nah 2 bagi 2 itu adalah 1, 4 bagi 2 itu adalah 2 gitu ya. Nah baru akar, kita tulis akar. Nah baru akarnya kita bagi, akar 12 kita bagi dengan akar 6, itu hasilnya adalah akar 2. Karena 12 bagi 6 adalah 2. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Oke, next soal yang berikutnya, soal nomor 9. Min, nah di sini sudah muncul negatif ya. Min 3 akar 75 dibagi dengan 9 akar 5. Kita bagi dulu angka yang berada di depannya. Hati-hati karena ada tanda negatif di situ. Kalian bagi dulu. Tanda negatif ini kita bagi 9, ini kan artinya positif ya, karena tidak dituliskan. Jadi negatif kalau dibagi positif hasilnya adalah negatif. Baru 3 dengan 9 sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 9 bagi 3 itu adalah 3. Baru kita tuliskan akar 75 kita bagi dengan akar 5. Nah kalian tinggal bagi 75 dibagi 5 itu adalah 25 ya. Oke, berapa? 75 dibagi 5 bukan 25 ya. 75 kalau kita bagi dengan 5 itu adalah akar dari kita bagi ya, 75 kita bagi dengan 5, 1, 5, 25. Oke, 15 ya. Oke, jadi 75 kalau kita bagi 5 itu adalah 15. Nah, maka hasilnya adalah min 1/3 akar 15. Nah, berikutnya untuk soal yang nomor 10. Jadi di sini ada angka juga di depannya, tapi juga ada tanda juga, ada negatif. Jadi bagi dulu tandanya, negatif dibagi negatif. Ya, itu hasilnya adalah positif ya, positif. Oke, saya pindah di bawah dulu, positif tidak usah dituliskan. 2 sama-sama bagi 2 ya, 2 bagi 2 adalah 1, 6 bagi 2 itu adalah 3. Baru berikutnya akar 98 kita bagi dengan 8. 98 kalau kita bagi 8, kita coba ya, 98 dibagi 8, 1, 9. Oke, 1, 8 ya, 18. Maka ini 2, 16. Nah ini kan dia berkoma kan nanti ya. Jadi kalau hasilnya itu berkoma, kalian cek lagi. Ternyata akar 98 itu bisa kita uraikan lagi, karena kita sudah belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Akar 98 itu ternyata bisa kita sederhanakan menjadi 98 ya. 98 itu sama juga dengan 49 kita kalikan dengan 2. Sedangkan akar 8 itu sama juga dengan 4 dikali 2. Jadi ini akan sama dengan 1/3. Nah ini tinggal kita tarik akarnya, 49 itu adalah 7 ya. 7 akar 2. Di bawahnya
4 bisa ditarik akarnya 2 akar 2. Nah karena ini udah sama-sama akar 2, kita bisa langsung coret. Nah makanya tinggal 1 kali 7 adalah 7, 3 kali 2 adalah 6. Nah maka jawaban nomor 10 itu adalah 7/6. Oke sobat excellent, nah ini adalah bentuk soal yang pertama ya, tipe soal yang pertama yang akan kalian temukan ketika menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bentuk akar. Oke, next kita lihat untuk contoh soal yang berikutnya. Next soal yang berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah 3 dikalikan dengan 2 akar 3 ditambahkan dengan 4 akar 2. Nah, kalian akan menemukan bentuk soal seperti ini ya dalam mengoperasikan bentuk akar. Nah, jadi soal-soal seperti ini akan kalian jumpai. Jadi kalian harus bisa dan harus paham dan harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, kalian harus buka kurungnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan bilangan yang berada di luar dengan bilangan yang berada di dalam kurungnya. Nah, jadi ini 3, kita kalikan dulu dengan 2 akar 3. Kita kalikan 3, kalau saya buat keluar ya, 3 dikalikan dengan 2 akar 3. Nah ini kalau perkalian kalian tinggal kali saja, 3 kali 2 itu adalah 6, akar 3 langsung kita tulis ya, akar 3. Nah seperti itu. Kemudian kita tambahkan dengan, kemudian ini akar 3 kita kali lagi, 3 kita kali lagi dengan 4 akar 2, yaitu 12 akar 2. Jadi 3 kali 4 12. Nah langsung tulis akar 2 nya. Nah karena saya hapus dulu ya, jadi sama dengannya kita pindahkan di bawah saja. Nah kalian lihat lagi bentuknya, ingat lagi syarat untuk menjumlahkan bahwa bentuk akarnya harus sama, artinya dia harus memuat akar yang sama atau sejenis. Maka boleh kalau dia sudah memuat akar yang sejenis atau yang sama, maka boleh kita tambahkan dan kita kurangkan. Karena dia tidak memuat akar yang sama, yang satu 6 akar 3 ya, yang satunya 12 akar 2 ya, tidak bisa kita jumlahkan. Jadi jawabannya cukup sampai di sini saja. Untuk soal yang nomor 2, next yang soal nomor 2, nah caranya hampir sama. Ini bedanya hanya di operasinya, ini kan pengurangan ya, sama juga, tinggal kita kalikan 5 ini kita kalikan ke dalam kurungnya supaya untuk membuka kurungnya tadi. Jadi 5 kali 2 adalah 10. Kita tuliskan akar 5. Nah gitu, dikurang. Nah ini kita kalikan lagi. 5 kali 3 itu adalah 15. Kita tuliskan 15 akar 7 ya. Nah beda ya sahabat excellent, misalkan saya tulis soalnya misalnya akar 2 gitu ya. Akar 2 dikalikan dengan 2 akar 3 ditambah misalnya 5 akar 2 misalnya ya, atau ini kita tulis angkanya 3 akar 2. Nah tetap ini kalian kalikan satu-satu. Cara mengalikannya itu gimana? Karena ini ada angka 3, ini ada angka 2 ya, jadi 3 kali 2 dulu adalah 6. Nah baru akarnya kalian kalikan, akar 2 kali akar 3 yaitu akar 6. Kemudian ditambahkan dengan sama berikutnya, ini kita kalikan ke belakangnya, kali angkanya dulu. 3 kali 5 itu adalah 15, baru kemudian akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4. Nah kalian harus bisa, ini kan kebetulan yang berada di luar kurungnya itu tidak ada akarnya ya, jadi dia bilangan bulat yaitu akar 5, jadi lebih gampang untuk kalian operasikan. Nah tapi kalau kalian bertemu di luar kurungnya itu memuat juga tanda akar, nah kalian cukup ingat prinsipnya, kali angkanya dulu kemudian baru kalian kalikan akarnya. Oke, sekarang kita lihat untuk soal yang berikutnya, soal nomor 3. Nah soal nomor 3 ini kalian harus hati-hati ya, karena sudah ada tanda negatif di sana ya. Jadi di sini kan ada min 5, tetap kita kalikan dulu ke dalam satu-satu. Nah karena dia di sini ada tanda negatif, berarti tandanya harus kita kalikan dulu. Jadi negatif kita kalikan dulu dengan negatif, di sini kan hasilnya positif, tapi positifnya tidak usah kita tuliskan gitu ya. Baru angkanya kita kalikan, 5 kita kali 2 itu adalah 10. Nah akar 8 langsung kita tuliskan akar 8. Nah kemudian jangan langsung tambah di sini, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi caranya itu adalah tandanya kita kalikan dulu ya, tandanya tadi kan ada negatif ya, negatifnya ini kita kalikan dulu ke positifnya sehingga kita dapatkan negatif. Nah itu bedanya ya, negatif. Nah baru kalian kalikan, jadi 5 kalian kalikan dengan 3 akar 12. 5 kali 3 adalah 15 akar 12. Nah gitu ya kira-kira sahabat excellent.
Nah, kalian harus lihat lagi apakah bentuk yang kita dapatkan bisa kita sederhanakan atau tidak. Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena akar 8 itu sama juga dengan 4 dikali 2. Sedangkan 12 itu adalah akar 12 ya. 4 dikalikan dengan 3. Oke, saya bawa ke sini. Maka dia akan sama dengan 10 dikali akar 4 itu adalah 2. Akar 2 tidak usah ditarik, kita tulis saja akar 2 dikurang 15 akar 4 itu adalah 2 akar 3, kita tuliskan akar 3. Maka hasilnya akan sama dengan 10 kali 2 itu adalah 20 akar 2 dikurang 15 kali 2 itu adalah 30. Jadi jawabannya adalah 20 akar 2 dikurang 30 akar 3. Apakah bentuk ini bisa kita jumlahkan? Tidak bisa. Kalau tidak bisa ya jawabannya cukup sampai di sini. Tapi kalau bisa kita kurangkan, artinya kalau dia memuat akar yang sejenis, kalian selesaikan operasinya terlebih dahulu. Oke, sobat excellent, ini bentuk yang pertama yang akan kalian jumpai ketika mengerjakan soal tentang operasi pada bentuk akar, terutama bentuk perkalian dan pembagian ya. Nah, ini adalah bentuk yang berikutnya. Mungkin ini bentuknya agak lebih kompleks ya. Agak lebih kompleks. Di sini 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikalikan dengan 3 akar 2 dikurang 2 akar 3. Nah, caranya gimana sobat excellent? Nah, jadi untuk membuka kurungnya tadi, jadi kalau bedanya yang soal yang sebelah kiri dengan soal yang sebelah kanan, kalau soal yang di sebelah kiri itu yang berada di depan kurungnya itu kan cuma satu angka ya, jadi dia sendirian ya, jadi 3 sendiri, 5 juga sendiri ya, min 5 juga sendiri. Nah, di sini kalau dia ini kan ada 2 suku ya, 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikalikan lagi dengan 2 suku kan setelahnya. Jadi cara membuka kurungnya itu adalah kita kalikan satu. Oke, kita kalikan satu. Caranya kita kalikan dulu 3 akar 2 ini kita kalikan dengan 3 akar 2. Nah, kita kalikan 3 akar 2 dikali 3 akar 2. Kalikan angkanya dulu, 3 kali 3 itu adalah sama dengannya di sini ya, 9. Akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4. Nah, gitu. Kemudian setelah itu yang bagian sini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita pindah di sini lagi. Jadi 3 akar 2 kita kalikan lagi dengan yang di sebelahnya. Ya, kita kali lagi dengan sebelahnya. Berarti nah ingat kalian harus kalikan tandanya juga. Di sini kalau tidak dituliskan itu kan artinya tandanya positif kan ya. Jadi positif kalian kalikan dulu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, hasilnya adalah negatif. Baru kemudian kalian kalikan 3 kali 2 itu adalah 6. Baru kemudian akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6. Nah, berikutnya jika sudah selesai kita pindah ke suku yang berikutnya. Suku yang berikutnya itu adalah di sini 2 akar 3 dikalikan dengan 3 akar 2. Kali angkanya dulu, 2 kali 3. Angkanya positif ya, karena di sini positif, di sini juga positif kan karena tidak dituliskan. 2 kali 3 itu adalah 6. Kemudian, nah kenapa positif tadi? Karena positif kali positif tadi ya. Akar 3 kali akar 2 itu adalah akar 6. Kemudian akar 2 ini kita kali lagi di sebelahnya. Hati-hati, di sini ada tanda positif, di sini ada tanda negatif. Jadi kita kurangkan. Nah, kita kurangkan, kita kalikan 2 dikali 2 itu adalah 4. Akar 3 kali akar 3 itu adalah akar 9. Nah, sebenarnya sahabat excellent, ini ada trik cepatnya ya. Nanti akan saya bagikan setelah ini. Kita coba cara sekolah dulu. Nah, kemudian kita selesaikan ya, kita selesaikan bentuknya. Jadi di sini ada 9, akar 4 itu kan 2 ya. Oke, dikurangkan. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini sudah sama tidak bentuknya? Sama ya. Min 6 akar 6 ditambah 6 akar 6 itu dia akan habis. Nah, yang tinggal itu adalah 4 akar 9. 9 kali 2 18 dikurang 4 akar 9 adalah 3, maka 18 dikurangkan dengan 12 hasilnya adalah 0. Nah, sebenarnya sahabat excellent, kita punya trik cepatnya ya khusus untuk bentuk yang seperti soal nomor 4 ini ya. Namun sebelum saya berikan triknya, kita coba jawab dulu ya soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5
Nah, sama halnya dengan yang tadi, kalian kalikan terlebih dahulu, kalikan dulu ya, min. Nah, hati-hati lagi karena ada negatif, kalikan dulu tandanya. Ingat, kalau tidak ada berarti positif. Negatif kali positif itu adalah negatif. Baru 2 kita kali 2 itu adalah 4. 7 kita kali akar 2, akar 7 kali akar 2 itu adalah akar 14. Kemudian min 2 akar 7 ini kita kalikan ke sini lagi. Ingat, kalikan tandanya dulu. Negatif kalikan dengan negatif yang ini ya. Negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah positif. 2 dikali 3 adalah 6. Akar 7 dikali akar 7 itu adalah akar 49. Sekarang gantian di sebelahnya lagi. Nah, 6-nya kita kalikan dengan 6 akar 2 dikalikan 2 akar 2. 6 dikali 2 ya, positif ya. Ini 6-nya positif, di sini juga positif. Berarti positif 12 akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 4. Nah, sekarang gantian lagi 6 akar 2 kita kalikan lagi ke 3 akar 7. Oke, positif, ingat lagi positif dikali negatif itu adalah negatif. 6 kali 3 itu adalah 18, akar 2 dikalikan akar 7 itu adalah akar 14. Maka hasilnya akan sama dengan, kalian cari yang sejenis. Di sini ada akar 14, ini juga ada akar 14 ya. Jadi dia jenis. Jadi kita tinggal jumlahkan yang jumlahkan angka yang depannya. Min 4 dikurang 18. Berapa min 4 dikurang 18? Min 22 akar 14 ditambahkan dengan, nah akar 49 itu kan 7 ya, berarti 6 kali 7 ditambah akar 4 itu adalah 2, berarti 12 kali 2, maka hasilnya adalah min 22 akar 14 ditambah 6 kali 7 42 ditambah 24. Nah, ini kan bisa kita jumlahkan ya kan? Bisa kita jumlahkan. Oke, saya pindah di sini ya. Hasilnya itu adalah min 22 akar 14. 42 ditambah 24 itu adalah 70. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, sobat excellent, kita kembali ke soal yang nomor 4 tadi. Nah, tadi kan ini caranya cukup panjang ya. Nanti kita coba lagi khusus membahas soal yang tipenya adalah bentuk soal nomor 4 dan 5. Nah, sebelum kita bahas soalnya, pada video yang berikutnya ya, maksudnya saya akan berikan triknya terlebih dahulu khusus untuk bentuk yang soal yang nomor 4. Oke, sahabat excellent, di sini saya akan bagikan trik ya, trik bagaimana menyelesaikan operasi bentuk akar ya, jika bentuknya seperti ini tapi dia sama. Coba kalian perhatikan, cuma berbeda di positif dan negatif saja. Positif dan negatif saja ya. Nah, ini tandanya. Oke, tandanya tadi positif ya. Ini positif, di sininya negatif. Nah, tapi dia sama. Di sini 3 akar 2, di sini juga 3 akar 2, 2 akar 3, ini juga 2 akar 3. Jadi persis sama, hanya berbeda di tandanya saja. Jadi trik yang bisa kalian lakukan itu adalah kalian ambil. Jadi ini kita misalkan A gitu ya. Nah, ininya B. Nah, karena dia udah sama, jadi kalian tuliskan 3 akar 2 itu kita kuadratkan. Nah, dia selalu dikurang. Di sini selalu dikurang ya, rumusnya selalu dikurang. Kemudian ambil angka yang belakangnya atau B-nya itu 2 akar 3 yang dikuadratkan. Nah, seperti itu. Jadi lebih cepat ya. Dengan catatan dia harus persis sama ya, hanya berbeda di tanda positif dan negatif. Tandanya harus positif 1, negatif 1. Kalau kedua-duanya positif tidak berlaku ya, atau kedua-duanya negatif juga tidak berlaku. Terus caranya gimana? Nah, tinggal kita kuadratkan lagi. Kita sudah belajar kan bagaimana sifat-sifat bilangan bulat. Kalau dia sudah dipangkatkan, jadi 3-nya kita pangkat 2 dulu ya. Jadi ini kan artinya ada angka 3 dan akar 2. Jadi 3-nya kita pangkatkan dulu. 3 pangkat 2, baru kemudian akar 2-nya kita pangkatkan juga dengan 2. Dikurang ini sama 2 pangkat 2 dikalikan dengan akar 3 kita pangkatkan dengan 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, akar 2 kalau kita kuadratkan, itu kalian hilangkan saja akarnya. Jadi kita ambil isi di dalamnya yaitu 2. Ini juga sama 4 akar 3 ketika dikuadratkan, akarnya hilang, kalian ambil angka di dalamnya. Oke, 9 kali 2 adalah 18. 18 dikurang 12 itu hasilnya adalah 6. Nah, lebih cepat ya dibandingkan dengan cara harus kali satu-satu ya. Nah, begitu juga untuk soal yang berikutnya. Nah, ini kan bentuknya sudah persis sama kan? Persis sama, hanya berbeda sini tambah, di sini kurang. Dia berlaku trik ini. Jadi caranya ambil angka yang pertama ada 4, tinggal kalian kuadratkan saja, kalian kurangkan. Angka yang kedua itu ada akar 6,
kalian tulis ini akar 6 tinggal kalian kuadratkan. 4 kuadrat adalah 16. Akar 6 ketika dikuadratkan akarnya hilang, yang tinggal adalah 6. 16 dikurang 6 itu adalah 10. Nah, itu adalah triknya ya sahabat excellence. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti tentang operasi-operasi yang harus kalian kuasai ya. Yang harus kalian kuasai di dalam mengerjakan soal tentang operasi pada bentuk akar. Oke, sobat excellence, sesuai dengan request kalian menginginkan bahwa setiap akhir video gitu ya, biasanya kan saya menjelaskan materi, kemudian nanti ada contoh soal. Nah, kalian menginginkan setelah contoh soal itu ada soal latihan. Oke, nanti setelah ini saya akan berikan soal latihannya. Oke, kalian bisa kerjakan dan hasilnya kalian bisa share ke atau langsung ke komen aja ya. Jadi kalian bisa klik jawaban kalian di kolom komentar yang benar, yang dapat like itu berarti jawabannya yang benar. Oke, sekarang kita lihat untuk latihannya.